Lur, ini ada di Pantai Celong nih namanya nih. Ini ada di Desa Celong, Kecamatan Banyu Putih. Masuknya ini masih di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Oke, ini tadi dari pantai mana tadi? Kuripan. Dari Pantai Kuripan saya lanjutkan lagi ke timur. Itu tadi saya ambil jalur motor. Aduh, ternyata itu jalurnya rusak banget tuh. Jalannya udah kayak ya aspal sih, cuman udah terkelupas semua, tinggal batu, tanah, batu, tanah, dan lewati bukit juga di situ. Lebih baik kalau misalkan mau ke Pantai Celong dari Pantai Kuripan, pilih yang lewat itu ya, jalan utama, atau mungkin pilih yang mobil ya, jangan yang motor. Jalannya lebih enak walaupun agak muter ya. Terus ini, begitu mau sampai ke Pantai Celong ini, nantinya akan melewati kayak kawasan industri ya. Jalannya itu gede, 2 lajur, terus kanan kirinya tuh ada bangunan-bangunan besar, kayaknya sih itu kawasan industri di situ. Nah, kalau mau ke sini pasti kayaknya bingung karena di daerah industri itu akan tidak ada papan petunjuk ke Pantai Celong. Lebih baik tanyakan kepada warga sekitar, nanti akan diantarkan, sampai bukan diantarkan, ditunjukkan arah untuk ke Pantai Celong ini. Nah, begitu sampai ini ternyata Pantai Celong merupakan pantai nelayan ya. Ada TPI juga di Pantai Celong ini. Nah, ini saya ada di wilayah barat dan di sini banyak banget sampahnya langsung tuh. Oke, ini ke timur ke sana yuk. Ini tadi sampai di Pantai Celong, memang banyak banget nelayan-nelayan. Terus ini juga sama kayak di Pantai Kuripan, ini di samping persis kita merupakan rel kereta api, tapi nggak terlihat. Ini merupakan pemukiman ya, pemukiman penduduk. Nah, relnya ada di selatannya persis. Kayak di Pantai Depok, di Bantul, yang dipusatkan sebagai pantai perikanan ya. Cuy, ini ada di timurnya nih, ternyata asik nih di daerah timur sini. Jadi tadi ngelewatin kayak tempat pelelangan ikan. Di situ ada disediakan macam-macam jenis ikan yang langsung ditangkap oleh para nelayan, bisa langsung dibeli sih di situ. Nah, terus ke timur terus, nanti akan seperti ini nih di sini suasananya. Hampir kayak di Pantai Ujung Negoro. Jadi ada beberapa spot yang datarannya itu merupakan batu nih. Ini batu, ini bukan pasir. Nah, ada rumpon-rumpon, bisa digunakan bisa untuk mancing-mancing di situ. Nah, saya mau ke sana, ke Menara Suat di sini. Nggak naik sih, cuma mau ke sini nih. Ya memang kalau bukan untuk tempat pariwisata ya bingung reviewnya ya memang. Tapi karena udah sampai di sini dan ini pantainya juga cukup jauh, tadi harus ngelewatin bukit dulu, terus jalannya rusak. Udah sampai sini ya udah, saya review aja seadanya apa sih yang ada di Pantai Celong ini. Nah, itu sedang mancing itu.
Ini menara suar yang mempunyai tinggi sekitar 10 meter sebagai pertanda untuk kapal-kapal di sini. Oke, beginilah suasana di Pantai Celong. Di sini sebenarnya asiknya apa ya? Tenang ya, lebih tenang. Anginnya nggak gede banget di sini. Tapi kalau tujuan teman-teman untuk berwisata, untuk pariwisata, ini tidak sesuai dengan ekspektasi mungkin. Oke, ya mungkin seperti ini ya. Saya bingung reviewnya malah. Yang penting Pantai Celong ini merupakan pantai untuk kegiatan perikanan. Di sini tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayan dan juga tempat jual belinya ikan di sini. Nah, ini merupakan TPI. Terus pantainya kotor ya, memang tidak untuk pariwisata. Yang penting untuk bersandarnya kapal, terus jual beli ikan. Udah, cuma seperti itu. Lanjut lagi ke timur sana ya, ke Pantai Jodoh kalau nggak salah namanya. Lur, ini ternyata di Pantai Celong ini terbagi jadi dua wajah ya. Ini yang kedua ini merupakan tempat pariwisata di sini. Ternyata kalau kita sampai di TPI-nya itu tinggal lurus terus ke arah barat. Terus ke arah barat, ikutin jalan ataupun tanya sama warga di situlah. Nah, nanti akan ada gapura bertuliskan kawasan wisata Pantai Celong. Baru nih, ini tempat pariwisatanya nih. Tadi dikenakan masuk Rp5.000 ini. Kasus dana masuk wisata Pantai Celong, ya Allah. Pantesan tadi di Google Map itu kok wajahnya berbeda dengan yang aslinya. Ternyata ini di sini nih ternyata pariwisatanya. Coba kita, ini masih terus ke barat sana, masih ada jalan lagi. Ini saya akan turun. Kita lihat dulu sedikit nih. Hampir salah persepsi tadi saya mengenai Pantai Celong ini. Nah, di sini pantainya itu tidak memiliki pasir. Ini didominasi batu-batu di sini. Ini coklat ini batu juga loh ya. Ya. Ini batu nih. Ya. Ini bukan pasir. Tuh, batu semua. Ini keren nih. Itu yang menjadi ciri khas pantai-pantai. Ketika kita melewati sebuah bukit, pasti pantainya itu unik. Ini termasuk Pantai Celong nih, unik ini. Ini semuanya batu-batuan nih. Nah, tadi begitu sampai di wilayah barat, baru nih banyak sekali warung makanan, terus ada juga toilet, kamar mandi. Ntar kita cari ya. Nah, itu di atas ada tuh. Ini gambarnya seperti ini ya. Nanti kita ke barat lagi ke sana. Nah, ini salah satu warung makanannya ya. Terus ini salah satu kamar mandi di Gembok. Nah, iya, di Gembok ini. Oke, saya coba ke barat lagi ke sana. Seperti apa wajahnya Pantai Celong? Oke lur, ini saya ke barat lagi nih. Nah, ini ternyata wah, benar-benar gila ini ya. Ini sayangnya tidak ada papan petunjuk.
ya, tidak ada papan petunjuk. Ini untuk pengelola Pantai Celong nih ya. Tadi jauh sebelum masuk ke sini ada tuh papan petunjuk menuju ke Pantai Celong. Begitu tadi nyampe di kawasan industri itu mendadak hilang tuh, mendadak hilang papan petunjuknya. Coba tanya sama warga, diberikan jalan atau diberikan rute oleh warga, tidak ada papan petunjuk sama sekali. Sampai di Pantai Celong sebelah timur atau di daerah TPI itu pun tidak ada papan petunjuk. Ada papan petunjuk tuh kecil dari kertas atau kayu itu kalau nggak salah, triplek lah, bertuliskan wisata, cuma itu. Ini masukan aja untuk pengelola Pantai Celong ya, diberikan tanda yang cukup apa ya, yang cukup jelas, yang besar, yang mengarahkan ini loh wisatanya di sini. Pasti mungkin wisatawan yang baru datang atau yang penasaran dengan Pantai Celong, yang belum pernah sama sekali ke sini, bisa saja mengira bahwa Pantai Celong ya tadi di area pelabuhan ikan itu, bukan di sini. Makanya dikasihlah papan petunjuk. Papan petunjuk itu penting sekali. Nah, ini di samping Pantai Celong ini rel kereta api nih. Ini tadi udah ada yang lewat nih, kita tunggu lagi ya rel kereta apinya. Nah, di sini terdapat banyak sekali pohon dan cukup adem di sini. Kita jalan. Itu tadi ada papan nama ya, ada papan nama, terus ada ayunan, hammock, ayunan. Adem sih memang di sini, adem. Memang ciri khas dari bibir Pantai Celong ini, mereka mempunyai bibir pantainya itu permukaannya batuan semua. Oh, tapi ini ada yang terbengkalai juga ini. Ini prosotannya sih masih bisa digunakan. Nah, ini mobil F1 yang sudah tidak digunakan. Ini kurang pembangunan sih ya, mau lebih bagus lagi. Ini dibangun kayak jalan pedestrian di sini untuk khusus untuk kendaraan ya. Terus ini dikasih pagar, lebih bagus lagi. Soalnya berbahaya, bawahnya ini merupakan area batu tuh. Nah, tuh. Jadi sepanjang Pantai Celong ini semuanya permukaannya merupakan bebatuan. Jadi nggak bisa untuk main air ya, berenang ya. Coba deh kita ke barat lagi yuk, seperti apa suasana di barat sana. Lur, ini sudah mentok di barat sini ya. Ini mentok di barat. Kita lihat ada apa aja di barat. Oke, ini ada musola ya, satu. Cek musolanya. Ini dia musolanya. Ada tikar ya, bisa jadi buat alas. Terus itu ada kamar mandi. Oke, kita lihat kamar mandinya. Nah, ups, kering ini. Tapi di sini ada sumur. Nah, ada airnya ya. Oke. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di selatan sini merupakan rel kereta api.
coba ya, saya coba mendekat. Ini nuansanya berbeda loh. Kita ada di pantai tapi dekat dengan rel kereta api. Nah itu kelihatan relnya, tinggi-tinggi banget ini. Sini. Nah itu dia kelihatan. Nah ini rel kereta apinya. Oke, ini ke bawah mungkin sama ya kayak tadi waktu di timur sana, sempat ke bawah. Nah sampah langsung terlihat. Oke, ini dia. Kalau di Pacitan ini kayak Pantai Bitakan atau Pantai Antakulung yang pantainya dipenuhi dengan batu-batu semua. Unik. Pantai yang unik. Itu kayaknya Pantai Cemara Asri ya. Nah nih Pantai Cemara Asri. Oke, ya beginilah gambaran dari Pantai Celong ya. Yang tadi sebelumnya pernah kayak pesimis datang ke sini, pernah salah sangka dengan Pantai Celong yang saya kira itu merupakan area dari pelabuhan perikanan. Mereka fokus hanya di perikanan, ternyata tempat pariwisata itu ada di baratnya lagi. Itu tadi yang masukan untuk pengelola agar dapat dikasih plang atau papan petunjuk menuju ke Pantai Celong ini. Oke, berarti kesimpulan saya ke sini tadi yang pertama itu plusnya yang saya suka ini adem sekali. Oke, banyak sekali pohon di sini, cukup adem. Terus yang kedua ini pantainya unik sekali. Tuh, unik sekali nih pantainya, berbeda dengan yang lainnya yang dipenuhi dengan batu. Terus poin yang ketiga ini dekat dengan rel kereta api, jadi tidak monoton. Kita bisa melihat pantai, di sisi lain kita bisa melihat kereta api yang lewat. Itu kan sensasi tersendiri ya, itu plusnya. Terus ada lagi kalau misalkan kita mau beli ikan bisa di TPI tadi ya, di sebelah timur sana. Terus minusnya juga lumayan banyak ini. Yang pertama itu tadi masalah plang atau papan petunjuk yang tidak ada untuk ke Pantai Celong ini. Terus yang kedua ini pembangunannya masih minim ya. Jadi terutama nyamuknya tadi masih banyak sekali nyamuk karena pembangunannya minim dan dipenuhi dengan pohon sih memang ya, risikonya seperti itu ya. Terus banyak fasilitas yang terbengkalai. Terus lagi karena ini masih tanah ya di permukaannya di sini, jadi kalau misalkan hujan ini becek sekali. Ini itu ya minusnya ya, yang bisa diperbaiki untuk pengelola Pantai Celong, karena ini kan tadi diberikan tiket masuk, harusnya dikelola dengan baik. Seperti itu. Inilah gambaran dari Pantai Celong. Saya mau lanjut lagi ke timur. Ingat tetap jaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya.